Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15, kelas 2B yang beranggotakan saya, Eka Futihatur Rohmah, NPM 2214060005, dan teman saya Nur Aulia Rahmawati, NPM 2214060052, dan saya Sonia Harum dengan NPM 2214060059. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Yuk simak penjelasannya. Yuk. Rok. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa negara Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Semboyan ini menggambarkan kondisi Indonesia di mana mempunyai banyak perbedaan namun tetap menjadi satu bangsa. Kata ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dari Bhinneka Tunggal Ika, selanjutnya kita akan mengenal apa yang dimaksud dari keberagaman. Apa sih yang dimaksud dari keberagaman? Keberagaman adalah suatu kondisi di mana masyarakat dapat memahami dan menghargai perbedaan dari segala aspek yang dapat menyatukan negara menjadi harmonis. Bentuk dari keberagaman diantaranya yaitu yang pertama, keberagaman suku. Di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa di berbagai daerah. Suku, bangsa atau etnik adalah pengelompokan orang-orang berdasarkan garis keturunannya yang dipandang sama. Yang kedua yaitu keberagaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama, diantaranya yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang mempunyai prinsip toleransi antar umat beragama. Keberagaman budaya. Masing-masing suku bangsa memiliki budaya daerah. Budaya daerah biasanya disebut dengan budaya tradisional atau budaya adat. Contohnya seperti rumah adat, pakaian adat, dan tarian daerah. Rumah adat adalah sebuah bangunan yang memiliki ciri khas pada setiap masing-masing suku bangsa di Indonesia. Apakah kalian sudah mengenal apa saja rumah adat di Indonesia? Macam rumah adat di Indonesia yang pertama adalah rumah adat Rongbade, yaitu berasal dari Provinsi Aceh. Yang kedua adalah rumah adat One, berasal dari Papua. Yang ketiga adalah rumah adat Panggung yang berasal dari Provinsi Jambi. Yang ketiga adalah rumah adat Balai Mantena, asalnya dari Bali. Itulah beberapa macam-macam rumah adat di Indonesia. Pakaian adat. Pakaian adat adalah busana atau kostum yang biasanya dipakai pada acara-acara tertentu. Misalnya pada penerimaan tamu agung. Yang kedua pada pesta perkawinan. Yang ketiga pada penerimaan duta wisata daerah. Beberapa nama-nama pakaian adat di Indonesia. Yang pertama adalah kebaya dan beskap, berasal dari Jawa Tengah. Yang kedua adalah ule balak, berasal dari Provinsi Aceh. Yang ketiga adalah ules, berasal dari Sumatera Barat. Yang keempat adalah tulang bawang, berasal dari Lampung. Yang kelima adalah tesaan, berasal dari Jawa Timur. Yang keenam adalah payas agung, berasal dari Provinsi Bali. Yang ketujuh adalah holim, berasal dari Papua. Itulah beberapa nama-nama pakaian adat di Indonesia. Tarian daerah. Setiap daerah mempunyai jenis tarian khas masing-masing. Tarian daerah biasanya dipertunjukkan pada saat tertentu seperti upacara adat, penerimaan tamu agung, serta menjamu wisatawan. Contoh tarian daerah di Indonesia yang pertama adalah tarian marhaban, berasal dari Provinsi Aceh. Yang kedua adalah tari totol, berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga adalah tari lilin, berasal dari Sumatera Barat. Yang keempat adalah tari kecak, berasal dari Provinsi Bali. Yang kelima adalah tari golek, berasal dari Jawa Tengah. Yang keenam adalah tari perang yang berasal dari NTT. Dan
Yang terakhir adalah tari gale-gale yang berasal dari Provinsi Papua. Itulah berbagai macam tarian daerah di Indonesia. Beragaman agama. Keberagaman agama adalah sebuah ragam agama yang terdapat di suatu wilayah atau negara. Meskipun mereka memiliki keberagaman agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, mereka tetap hidup rukun dengan berbagai keberagaman agama tersebut. Agama Islam. Agama Islam adalah agama yang didasari pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad. Di dalam Islam, mereka meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang satu dan Muhammad adalah Nabi terakhir. Tempat ibadah umat Islam adalah di masjid dan kitab mereka adalah Al-Quran. Agama Katolik. Agama Katolik adalah salah satu aliran dalam kekristenan. Mereka mempercayai Trinitas, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, dan kehidupan Yesus Kristus. Tempat ibadah mereka di gereja, kitab suci mereka, Alkitab. Kristen Protestan. Kristen Protestan adalah kelompok Kristen yang berasal dari gerakan reformasi pada abad ke-16. Mereka mempercayai Tritunggal, yaitu Allah, Bapa, dan Roh Kudus. Tempat ibadah mereka di gereja, kitab suci mereka, Alkitab. Agama Hindu. Agama Hindu adalah agama tertua di dunia yang berkembang di India. Mereka mempercayai pada dewa dan dewi. Tempat ibadah mereka di pura. Kitab suci mereka, Weda. Agama Buddha. Agama Buddha adalah suatu pandangan filosofis berpaham non-teisme yang berasal dari bagian timur. Tempat ibadah mereka, wihara. Kitab suci mereka, Tripitaka. Konghucu. Konghucu adalah suatu aliran yang mengajarkan nilai-nilai moral serta etika manusia. Tempat ibadah mereka di kelenteng. Kitab suci mereka, Sisu Wujing. Yang penjelasan materi dari kelompok kita semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.